Bir at Home Santo Gabriel, Paroki Pulau Gebang. Hari Minggu biasa ke-17, 26 Juli 2020. Selamat pagi teman-teman Bir. Kita jumpa lagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa mengikuti kegiatan Bir at Home. Tolonglah kami supaya dari hari ke hari iman kami semakin bertumbuh. Beri kami telinga yang mau mendengar, hati yang selalu bersyukur, serta pikiran yang selalu berpikir untuk kebaikan. Mampukan kami melakukan apa yang diajarkan, agar kami dapat menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5, kemudian dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 12. Salomo meminta hikmat dan pengertian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kita hari ini bercerita tentang Salomo. Mari kita mengenal Salomo. Salomo adalah anak Raja Daud, masih muda dan belum berpengalaman. Allah sendiri yang memilih dan mengangkatnya menjadi raja atas umatnya Israel. Israel adalah negeri yang besar. Salomo sadar, dia tidak akan bisa menimbang perkara dan menghakimi warganya sendirian. Maka ia minta tolong pada Tuhan. Tuhan memuji Salomo karena ia memohon apa yang penting dan paling dibutuhkannya berkaitan dengan tanggung jawab yang dimilikinya sebagai seorang raja. Tuhan memberikan hikmat dan pengertian pada Salomo. Teman-teman, apakah kalian pernah merasa menjadi seperti Salomo? Meskipun bukan sebagai raja, setiap dari kita adalah orang pilihan Allah untuk melakukan suatu tanggung jawab. Misalnya, menjadi seorang anak atau menjadi seorang kakak atau adik, kita bertanggung jawab menyayangi anggota keluarga kita,
menuruti nasihat orang tua kita, saling membantu dan bekerja sama dalam keluarga. Menjadi seorang murid, kita bertanggung jawab untuk belajar sungguh-sungguh agar berhasil masa depan kita. Menjadi umat gereja, kita bertanggung jawab menjaga ketertiban saat beribadah dan turut berperan dalam kegiatan di dalamnya agar gereja tetap hidup. Menjadi ketua atau anggota suatu kelompok yang kita ikuti, kita juga punya tanggung jawab untuk membantu sukses dan terlaksananya kegiatan dalam kelompok tersebut. Dan masih banyak lagi peran dan tanggung jawab kita. Kadang, saat menjalankan tanggung jawab seperti itu, tidaklah mudah. Mungkin kalian akan mengalami bingung mulai dari mana ya? Lalu bagaimana melaksanakannya? Apa yang harus dilakukan jika ada hambatan atau masalah saat melakukan? Bagaimana jika gagal? Mari kita belajar dari Salomo. Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang akan memampukan kita melakukannya. Asalkan dengan rendah hati kita mohon pertolongannya. Lalu kita juga mohon tuntunan Roh Kudus agar kita tahu apa yang paling kita butuhkan untuk kita mohonkan. Lalu lakukan tanggung jawab tersebut dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, mari kita mulai membangun niat. Pertama, aku akan mengenali tanggung jawabku. Lalu yang kedua, aku akan melakukan tanggung jawabku dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, aku akan mengandalkan Tuhan untuk membimbingku. Yuk, kita lanjutkan dengan aktivitas. Kalian siapkan kertas atau buku. Kalau sudah, kalian buat daftar tanggung jawab kalian. Kalau berikutnya, berikan tanda centang pada tanggung jawab yang sudah dilakukan selama 1 minggu ini. Coba lihat baik-baik dari daftar tanggung jawab itu. Sudah diberi centang? Lalu, kalian perhatikan. Apakah teman-teman pernah menemui hambatan saat melakukannya? Lalu, apa yang kalian lakukan ketika menemui hambatan tersebut? Kalau sudah kalian kerjakan, kalian kirimkan melalui email ke binaimansantogabriel@gmail.com. Jangan lupa kirimkan juga ya laporan perkembangan bibit yang kalian tanam. Wah, sudah seperti apa ya bibit kalian? Yuk, sekarang kita bernyanyi bersama Kak Tri. Lagunya Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua.
Ya, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sebagai orang-orang pilihan-Mu, mampukan kami melakukan tanggung jawab kami, baik sebagai seorang anak, kakak atau adik, murid, teman, ataupun anggota masyarakat. Beri kami hikmat agar kami tahu apa yang menjadi tanggung jawab kami. Dan berilah kami semangat untuk melakukannya dengan sukacita dan sepenuh hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita di Bir at Home hari ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.